Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari Universitas Jambi. Di sini kami akan menganalisis UMKM Boba. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Farida Manin Pokpahan dengan NIM F1E121042 dan teman-teman saya Endang Setiawati dengan NIM S1E1211033. Taufik Hidayat dengan NIM S1E1211019. Putri Kurniani dengan NIM F1E1211053. Yasar Muafak Malian Sabira dengan NIM F1E1211176. Oke, baiklah. Kita mulai saja wawancaranya. Sebelumnya, boleh kakak memperkenalkan diri? Baiklah, perkenalkan nama saya Nisrina Quratul Aini. Oke, baiklah. Kita langsung saja mulai wawancaranya ya, Kak. Saya ingin bertanya, Kak, ini awal berdirinya usaha ini bagaimana ya, Kak? Dari awal kuliah. Iya. Terus untuk status modal awal itu bagaimana, Kak? 20 jutaan lebih. Oh, lumayan banyak ya, Kak. Kalau jumlah pengawas yang mengerjakan usaha ini bagaimana? Berapa orang, Kak, yang melanjutkan usaha ini? Ini kan ada 2 cabang kan. Dia pakai cabang kan. Jadi setiap cabangnya itu ada 2 orang, jadi berarti 4. Oke, terus bagaimana proses pengembangan bisnis ini sejauh ini, Kak? Cukup bagus. Kendala waktu cuman cukup bagus. Oke, terus kendala dalam menjalankan bisnis ini apa saja, Kak? Palingan cuman kendala waktunya, soalnya kan sambil kuliah. Oh, sambil kuliah ya, Kak. Kalau sejauh ini bagaimana proses pemasaran yang sudah dikembangkan oleh kakak? Sejauh ini lewat IG sama Facebook. Jadi bobanya dipromosikan melalui sosial media ya, Kak. Terus bagaimana penjualan boba dari hari ke hari, Kak? Apakah mengalami kenaikan atau menurun gitu, Kak? Ya, yang namanya jualan itu pasti ada naiknya, ada turunnya juga kan. Ini banyak juga yang jualan boba gitu. Oh, oke, Kak, berarti banyak saingan gitu ya, Kak? Iya. Oke, kita lanjut, Kak. Jadi sejauh ini planning kakak untuk menjalankan usaha boba ini agar tetap baik bagaimana, Kak? Dengan menjaga rasanya dan juga pelayanannya juga harus baik gitu. Oke, Kak. Terus varian apa saja yang kakak kelola dalam usaha boba ini, Kak? Banyak sih, ada boba, ada Thai tea, first meal, mojito, salad buah juga ada, sama kopi juga ada. Oke, Kak. Terus kalau boleh tahu, Kak, harga satu bobanya berapa ya, Kak? Harga satu bobanya 12.000 Per cup gitu ya, Kak? ya, per cup. Sejauh ini bagaimana proses pemasaran boba ini, Kak? Apakah telah menerapkan e-commerce atau menggunakan sosial media atau aplikasi seperti GoFood gitu, Kak? Sudah, ya seperti yang saya jawab tadi kan, juga menggunakan aplikasi Gojek. Oke, Kak. Terus kedepannya bagaimana harapan kakak untuk memajukan usaha boba ini, Kak? Harapan saya ke depannya boba ini tetap berjalan. Itu aja. Oke, Kak. Terus bagaimana? Apakah baiklah, Kak, apakah kakak ini bersama tim kami itu ingin ikut serta dalam mengembangkan usaha UMKM boba ini. Kami ingin membantu proses pemasaran produk, yaitu dengan membuat website dan sosial media lainnya, Kak. Apakah kakak bersedia? Ya, nggak apa-apa. Oke, sampai di sini wawancara kami dengan kakak. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Ya, sama-sama. Itu yang ditaruh itu namanya apa, Kak? Ini gula aren cair. Oh, gula aren cair. Iya. Ini namanya di SHM ya. Itu susunya harus milk brand ya, Kak? Bisa yang lain sih, kalau misalkan ini nggak ada kan di Shopee, bisa
bisa yang lain. Oh. Terus itu takarannya udah di itu ya Kak, udah setiap orang yang beli boba takarannya udah tetap gitu atau diubah-ubah gitu? Udah tetap gitu. Soalnya kalau misalkan beda-beda rasanya nanti nggak sama gitu. Kalau boleh tahu ini apa Kak? Cheese cream ya Kak? Iya, ini cheese cream. Kalau aku lihat ya Kak, kalau di tempat lain biasanya jarang tuh digunakan. Itu kegunaannya untuk apa Kak, cheese creamnya? Untuk lebih menarik aja gitu, beda rasanya dari yang lain gitu. Oh, itu apa? Apakah ini bahan-bahannya udah di stok gitu ya Kak, atau nggak pernah ganti gitu, atau tetap stok gitu? Udah di stok. Itu setiap bobanya udah ada takarannya ya Kak? Kayak udah tetap takarannya segitu? Udah. Karena kalau misalkan beda-beda takaran nanti rasanya beda-beda gitu. Jadi pembelinya kan misalkan orang sering beli di sini kan kayak kok rasanya beda gitu kan. Udah Kak. I know gold is not in her. She's a diamond. Oke, baiklah. Selamat pagi untuk kita semua. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ingin melakukan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Farida Manin Pakpahan dengan NIM F1E121042 dan anggota lainnya Putri Kurniani dengan NIM F1E 121053, Endang Setiawati dengan NIM F1E 121033, Jarni Anggraini dengan NIM F1E 121027, Yasar Muafak dengan NIM F1E 121176, dan yang terakhir adalah Taufik Hidayat dengan NIM F1E 121019. Oke, pada kesempatan ini adalah Meet the Owner, di mana kami melakukan wawancara sekitar penjualan boba Kaften, di mana kami melakukan wawancara ini pada hari Senin 21 November 2022, tepatnya pada waktunya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, tempatnya berada di depan Valencia dengan narasumber Nisrina, mahasiswi Universitas Islam Negeri. Adapun pewawancaranya adalah kami, yaitu kelompok 4. Topik yang kami bahas pada wawancara ini adalah seputar bisnis penjualan boba Kaften, Box Cave. Apakah dalam proses penjualan sudah menggunakan web atau sudah menerapkan komputerisasi bisnis? Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota lainnya. Konten, identifikasi masalah, analisis SWOT, refleksi kegiatan, daftar pertanyaan. Identifikasi masalah utama. Kami melakukan wawancara ini untuk mengetahui seputar pekerjaan pedagang kaki lima dan untuk mengetahui proses bisnis yang mereka gunakan. Apakah sudah menggunakan promosi dalam bentuk komputerisasi? Ternyata belum. Melakukan promosi melalui iklan atau produksi
promosi produk lewat website. Dan ini kelompok 4 siap untuk membantu proses penjualan boba Kapten Pok Cafe ini dengan membantu pemasaran, yaitu dengan membuat website pemesanan boba dan pemasaran secara online. Selanjutnya hasil wawancara. Boba adalah bola-bola kecil topping dalam minuman tea yang berbahan dasar tepung tapioka, yaitu tepung dari singkong. Tapioka itu sendiri tidak memiliki banyak rasa, sehingga rasa manis dari boba sebagian besar berasal dari gula atau madu yang ditanam sebelum disajikan. Selama melakukan wawancara, kami mengetahui proses bisnis yang dilakukan oleh mitra kami masih sangat sederhana dan hanya melakukan proses penjualan bisnis lewat media sosial yaitu WA dan Instagram saja. Menurut kelompok 4, bisnis boba ini sangatlah cocok untuk dijadikan sebagai pengembangan bisnis di kalangan sekarang. Alasannya penjualan boba lumayan praktis dan cukup mudah untuk dilakukan. Untuk itu kami sangat berharap agar penjualan boba Kapten ini dapat berkembang dan semakin maju. Sejauh ini bisnis boba dapat dikatakan berjalan baik karena mereka menggunakan planning untuk mempertahankan bisnis ini, yaitu dengan cara tetap menjaga kualitas dan cita rasa selalu dipertahankan, sehingga konsumen tetap bertahan karena mereka tetap menjaga pelayanan dan rasa boba itu sendiri. Jenis minuman yang tersedia cukup banyak, meskipun namanya jualan boba, tapi mereka menyediakan beberapa minuman juga, seperti tea, fresh milk, mojito, salad buah, dan kopi lainnya. Harga setiap boba dan minuman di Kapten Boba yaitu 12.000 per cup. Proses pengembangan pemasaran. Informasi bahwa modal awal penjualan boba ini sekitar 20 juta. Untuk proses berjalannya bisnis ini, jumlah karyawan yang menjalankan usaha ini cukup banyak, dengan pembagian tugas atau lebih dikenal dengan pembagian jadwal kerja. Karena orang yang menjalankan usaha bisnis boba ini adalah kebanyakan mahasiswa. Usaha bisnis boba ini sudah lumayan berkembang, yang dibuktikan dengan bahwa boba ini memiliki 2 cabang. Proses pengembangan boba Kapten sejauh ini memiliki kendala, yaitu dalam proses pemasaran, penjualan boba Kapten Box Cafe, dan dalam masalah waktu. Karena yang menjalankan proses bisnis ini adalah seorang mahasiswa, maka masalah waktu sangatlah diperkirakan dalam pengembangan proses bisnis boba Kapten Boba ini. Proses bisnis yang dijalankan Kapten Boba saat ini yaitu dengan melakukan pemasaran sederhana, yaitu dengan mempromosikan boba Kapten Boba lewat sosial media WA, Instagram, dan Facebook. Dan dengan ini kami melakukan wawancara ini. Kami berharap bisa membantu proses pengembangan penjualan boba ini agar lebih banyak orang yang mengetahui boba Kapten ini. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Yasar. Untuk analisisnya sendiri, Kapten Boba menggunakan analisis SWOT, yakni Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Dari segi kekuatan, yang pertama, tempatnya strategis dan berada di depan jalan raya, serta pelayanannya ramah dan cepat. Bisa dipesan melalui aplikasi online seperti Gojek, Grab, dan lain-lain. Dari segi kelemahan, antrian yang kadang tak terkendali karena promosinya terlalu sering. Dari segi peluang, yang pertama, banyak kaum muda yang cenderung mencari produk yang happening atau yang sedang naik daun. Yang kedua, rasa produk yang familiar dan dapat diterima semua kalangan masyarakat. Dan yang ketiga, produk yang halal lebih mudah dikembangkan di negara dengan mayoritas agama Islam. Dan untuk dari segi ancamannya, yang pertama isu-isu malnutrisi yang sering menyerang produk cepat saji. Dan yang kedua, inovasi produk yang kurang cepat membuat kompetitor mencari celah dalam berinovasi untuk produknya. Selanjutnya refleksi kelatan. Berikut ini adalah kesan umum dalam selama proses wawancara. Wawancara berjalan dengan sangat
lancar, narasumber menjawab pertanyaan pewawancara dengan runtut, sesuai konteks, dan bersedia membantu pewawancara untuk memberi informasi mengenai usaha bobanya. Pewawancara memperoleh informasi mengenai penjualan boba. Untuk slide selanjutnya, saya serahkan ke Taufik. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan, yaitu daftar pertanyaan yang terdiri dari yang pertama, bagaimana awal mula berdirinya usaha ini? Yang kedua, berapa modal awal buka usaha ini? Yang ketiga, berapa jumlah pegawai dalam membantu penjualan boba ini? 4, sejauh ini proses perkembangannya apa apa yang membuat kendala? 5, bagaimana proses pemasaran yang sudah digunakan? 6, bagaimana penjualan boba ini dari hari ke hari? Bagaimana mengalami kerugian? Apa harapannya untuk usaha boba ini ke depannya? 8, varian boba apa saja yang menjadi best seller? Baiklah, saya akan menjelaskan website yang kami buat tentang Captain Boba, yaitu terdiri dari beberapa navbar dan beberapa footer yang bisa untuk komunikasi dengan owner dari website tersebut, yaitu pertama home yaitu tempat foto loader di website yang bertulisan bestseller, dan lagi cari minuman untuk menghilangkan dahagamu. Yuk segera pesan di Captain Boba. Mantap jiwa, minuman favorit hilang setelah rasa haus. Baiklah, selanjutnya ke about. Di sini kami mengabulkannya tidak berapa banyak, cuman teman-teman bisa membacanya dengan bersama, yaitu ke menu. Kami di sini menampilkan beberapa menu dari boba tersebut. Baiklah, setelah teman-teman ingin memesannya, teman-teman bisa langsung memencet yang order, yaitu akan langsung ke tempat si order. Di tempat order ini kami menampilkan yang pertama nama teman-teman, yang kedua nama pesanan, yang ketiga jumlah pesanan, yang keempat harga pesanan, yang kelima itu alamat teman-teman yang ingin memesan. Selanjutnya kita bisa review. Di sini teman-teman bisa mengasih penilaian dan masukan atau kritikan kepada kami. Selanjutnya kontak. Di sini teman-teman bisa mengasih masukan dan kritikan yang berkaitan dengan penjualan boba tersebut. Selanjutnya itu registrasi untuk website tersebut. Kami menambahkan di sini beberapa fitur. Selanjutnya login. Kami juga menambahkan beberapa fitur. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan dan tutur kata, kami minta maaf. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih banyak.